Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 gelombang 3 angkatan 17 akan memaparkan tentang hasil diskusi kami mengenai analisis isu kontemporer. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Aldina Rizky Maulita, Alivia Fauzia Adima, Jihan Khairunisa, Novianti Andriani. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, terdapat 4 identifikasi isu aktual. Pertama, mayoritas masyarakat tolak vaksinasi booster dan vaksin untuk anak. Kedua, penyebaran berita hoaks di media sosial. Ketiga, maraknya praktik KKN di instansi pemerintah. Keempat, oknum ASN terjerat narkoba. Setelah memahami berbagai isu aktual yang dikemukakan, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk bagaimana memahami isu tersebut secara utuh, dan kemudian dengan menggunakan kemampuan berpikir konseptual, dicarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu. Di sini, kelompok kami akan menggunakan teknik USG. USG itu sendiri yaitu urgency, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Untuk isu yang pertama yaitu mayoritas masyarakat tolak vaksinasi booster dan vaksin untuk anak, mendapatkan urgency sebanyak 3 poin, seriousness 4 poin, dan growth 3 poin, dan mendapatkan total 10 poin. Untuk isu yang kedua yaitu penyebaran berita hoax di media sosial, mendapatkan urgency sebanyak 3 poin, seriousness 4 poin, dan growth 4 poin, dan total mendapatkan 11 poin. Untuk isu yang ketiga yaitu maraknya praktik KKN di instansi pemerintah, mendapatkan urgency sebanyak 4 poin, seriousness 4 poin, dan growth 5 poin, total menjadi 13 poin. Untuk isu yang terakhir yaitu oknum ASN terjerat narkoba, mendapatkan urgency sebanyak 5 poin, seriousness 5 poin, dan growth 4 poin, dan total mendapatkan 14 poin. Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan teknik USG, isu paling prioritas adalah oknum ASN terjerat narkoba dengan total nilai 14 poin. Setelah melakukan analisis dari 4 isu dengan teknik tapisan USG, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria teknik tapisan USG dengan menggunakan teknik berpikir kritis. Kali ini kelompok kami menggunakan sistem berpikir SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weaknesses dan ancaman atau threats. Yang pertama, dari segi kekuatan, itu ada maraknya transaksi narkoba. 2. Kesadaran individu yang masih rendah. 3. Krisis keimanan dari individu sehingga terjebak untuk menggunakan narkoba. Lalu dari segi kelemahan, yang pertama ada keingintahuan terhadap hal-hal baru dan kecenderungan untuk mencoba. Rasa ingin tahu yang tinggi dan pada akhirnya mencoba untuk memakai narkoba. Yang kedua, pegawai negeri sipil mempunyai perekonomian yang cukup bahkan lebih, membuat mereka tergiur untuk menyalahgunakan narkotika. Yang ketiga, penegakan hukum di Indonesia yang kurang tegas dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, dari segi peluang, 1. Instansi bekerja sama dengan BNN untuk memberikan penyuluhan kepada ASN mengenai jenis-jenis barang terlarang dan dampak penggunaan barang terlarang. Kedua, seluruh kementerian atau lembaga dan sektor swasta ikut serta dalam memberantas narkotika. 3. Bekerja sama dengan pihak militer untuk mengadakan pelatihan keamanan dan ketertiban. 4.
adanya perkembangan teknologi yang sudah memadai sehingga pemerintah dapat terus menggencarkan kampanye anti narkoba dan dengan mudah dapat melakukan tracking terhadap pegawai dengan melakukan tes uji narkoba. Dan yang terakhir dari segi ancaman, 1. Koordinasi antar lembaga pemerintah belum optimal. Yang kedua, pengaruh pergaulan bebas pegawai. 3. Maraknya pendirian tempat-tempat rawan peredaran narkotika seperti warung kopi, kafe atau karaoke di kalangan ASN. Yang keempat, perkembangan teknologi saat ini menyebabkan informasi transaksi narkoba di Indonesia menjadi lebih mudah. Dan yang kelima, banyaknya penyelundupan narkoba. Berikut rekomendasi strategi menurut kelompok kami. Dilihat dari akar masalahnya, yang pertama, masih banyak transaksi narkoba. Rekomendasi strateginya adalah memperkuat koordinasi antara penegak hukum dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dilakukannya operasi tanggap darurat penyebaran narkoba, dan membuat peraturan yang tegas. Akar masalah yang kedua, kesadaran individu yang rendah. Rekomendasi strateginya memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba di lingkungan kerja, di lingkungan pendidikan, lingkungan pemerintah, dan lingkungan masyarakat mengenai bahaya narkoba. Yang ketiga, akar masalahnya adalah krisis keimanan dari pengguna narkoba. Rekomendasi strateginya adalah meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa berdoa agar dijauhkan dari lingkungan yang dekat dengan peredaran narkoba. Dan yang terakhir, akar masalahnya adalah rasa penasaran pegawai atau mudah terhasutnya pegawai. Rekomendasi strateginya adalah melaksanakan tes urin, membentuk tim satuan tugas anti narkotika, menerbitkan regulasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, menangani aduan pelaporan dan melakukan pelaporan dugaan penyalahgunaan narkotika, serta memberikan rekomendasi dan tindak lanjut laporan.